Shalom rekan-rekan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar nih hari ini? Semoga yang terbaik dari Tuhan yang diberikan untuk kita semua. Kami dari Remaja Pemuda GKI Agus Salim mengucapkan salam damai. Boleh dong kalau yang saat ini beribadah dengan keluarganya atau dengan teman-temannya diberikan tanda hati seperti ini ke kiri dan kanannya. Salam damai, salam damai. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka selayaknya kita juga mengasihi sesama kita. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian, Hai puji namanya. Rekan-rekan, mari dengan segala kerendahan hati kita datang dan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita perbuat kepada Tuhan dan juga sesama kita. Teman-teman akan diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi, dan kami akan menutupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan untuk memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat kepadamu dan juga kepada sesama kami. Kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja dan juga yang tidak kami sengaja. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Amin. Berita anugerah pada hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Untuk merespon berita anugerah yang telah diberikan bagi kita,
Mari kita menaikkan pujian, ya Allah kasih-Mu besar. Rekan-rekan muda, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami percaya dalam hidup kami, Engkau selalu hadir, menyertai kami dan menuntun kami. Firman-Mu yang selalu menolong kami dalam berbagai keadaan, kiranya memampukan kami juga untuk terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau nyatakan kepada kami, seturut dengan kehendak-Mu. Kami menghayatinya dengan sungguh dalam hidup beriman kami, sehingga firman Tuhan ini menolong dan memampukan kami untuk menghadapi pergumulan kami di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari Kisah Para Rasul 17, ayat 22 sampai ayat 34. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34 demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi,
tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris. Dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di rumah atau di mana saja berada, ada 2 orang sales sepatu yang dikirim oleh atasannya untuk pergi ke sebuah daerah terpencil untuk melihat peluang pasar dalam menjual sepatu di daerah tersebut. Mereka berdua pergi selama sebulan, tugasnya mengamati situasi yang ada di sana, mempelajari kebiasaan yang ada di masyarakat di daerah tersebut. Setelah 1 bulan, mereka kembali lalu membuat laporan kepada atasannya. Nah, ketika mereka kembali, 2 orang ini memberikan laporan. Sales yang pertama, ketika ditanya bagaimana hasil pengamatanmu selama sebulan berada di daerah itu, sales yang pertama mengatakan begini, "Wah bos, kayaknya kita nggak bisa jual sepatu di sana." Memangnya kenapa? Ya gimana ya bos? Mereka semua tidak pakai sepatu. Bagaimana sepatu bisa laku? Bagaimana mereka mau pakai sepatu? Orang selama ini saja mereka tidak pakai sepatu. Jadi kayaknya kita nggak bisa deh jual sepatu di sana. Pasti nggak akan laku bos. Nggak ada yang mau beli karena mereka nggak pakai sepatu. Oh begitu. Baiklah, kata bosnya. Lalu sales yang kedua datang memberikan laporannya. Bagaimana hasil laporanmu? Kata bosnya. Lalu orang yang kedua ini mengatakan begini, "Bos, di sana itu peluang pasar yang sangat luar biasa." Kenapa bisa begitu? Karena mereka semua tidak pakai sepatu. Berarti ini saatnya kita memperkenalkan sepatu kepada mereka. Mereka pasti mau membelinya kalau kita memperkenalkan dengan baik kepada mereka. Jadi ini kesempatan emas bos. Betulkah begitu? Ya bos, jadi jangan sia-siakan. Supaya mereka bisa mengenal sepatu dan mereka pasti beli sepatu kita. Oke, baiklah kalau begitu. Ya rekan-rekan muda, kita menemukan di sini 2 orang dengan cara pandang yang berbeda dalam menilai sebuah situasi. Sales yang pertama dengan mudah dan menyerah dia katakan, kayaknya kita tidak bisa jual sepatu.
Dia sudah menyerah karena melihat situasi yang rasanya baginya tidak memungkinkan karena mereka tidak mengenakan sepatu. Sedangkan sales yang kedua justru mengatakan ini kesempatan, ini peluang baru untuk memperkenalkan sepatu kepada mereka. Dua orang, satu situasi, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Yang mana yang kira-kira bisa berhasil? Di sini kita menemukan rekan-rekan muda bagaimana dalam menyikapi sebuah situasi dibutuhkan orang-orang yang bersikap optimis, bukan pesimis. Apalagi di masa kini, ya. Kita butuh orang-orang yang optimis, yang gigih dalam menanggapi situasi. Nah, Paulus adalah seorang yang sangat optimis dalam memandang sebuah situasi. Dia gigih, dia tidak mudah menyerah dalam segala keadaan. Ketika ia tiba di Athena, dia melihat di Athena ada begitu banyak patung dewa-dewi yang disembah oleh penduduk Athena. Dia mempelajari situasi tersebut. Dia tidak mau menyerah dengan keadaan dengan mengatakan, kayaknya tidak mungkin memberitakan Injil di sini. Tidak. Bagi Paulus justru ini kesempatannya untuk memperkenalkan Allah. Maka dia tidak menyia-nyiakan situasi di Athena. Dia mempelajari lebih lanjut. Dia mencari tahu supaya dia bisa memberitakan Injil dengan tepat. Nah, disitulah kemudian Paulus dibawa ke Areopagus. Rekan-rekan, Areopagus ini adalah sebuah bukit kecil tempat pemujaan dewa Mars atau Ares. Tetapi di Areopagus ini juga sekaligus menjadi tempat kedudukan mahkamah yang mengawasi masalah moral dan ajaran yang berkembang di tengah masyarakat di tempat itu. Nah, karena Paulus dianggap membawa ajaran baru, membawa ajaran dewa-dewi asing, maka dia dibawa ke sidang Areopagus itu untuk diteliti lebih lanjut tentang ajarannya. Dia ditanyai oleh berbagai hal. Dan ini bagi Paulus justru sebuah kesempatan. Dia menggunakan situasi itu untuk berkhotbah dengan sangat baik. Di Areopagus itu dia memperkenalkan Allah yang diimaninya di tengah banyaknya dewa-dewi yang disembah oleh orang Athena. Dan dia memulai khotbahnya dengan memuji kebiasaan mereka menyembah dewa-dewi. Karena memang orang-orang Athena adalah orang-orang yang sangat terbuka dengan berbagai ajaran. Sampai-sampai Paulus menemukan ada sebuah altar yang ditertuliskan untuk dewa, untuk Allah yang asing, Allah yang tidak dikenal. Paulus menggunakan situasi itu untuk menyatakan bahwa dia memberitakan Allah yang tidak mereka kenal, yang sudah mereka sembah. Bahwa Allah yang tidak mereka kenal inilah Allah yang dipercaya menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan hidup kepada manusia, Allah yang tidak sama dengan emas, tembaga, atau benda-benda buatan manusia. Allah yang benar-benar ilahi. Paulus di sini mau menekankan kepada mereka semua bahwa Allah tidak sama dengan manusia ataupun ciptaan mereka. Buatan manusia, benda-benda kesenian, patung-patung yang ada. Dan Allah memang tidak bisa berdiam di patung-patung tersebut. Karena Allah ada di mana-mana. Sampai kemudian Paulus juga menunjukkan dan memperkenalkan bagaimana Allah membangkitkan orang mati. Karena dia memberikan kehidupan. Tetapi ketika Paulus menyinggung tentang kebangkitan orang mati, ternyata ada yang tidak setuju dengan pandangannya. Orang ini kemudian mengejeknya dan bisa kemungkinan mereka adalah kelompok orang yang memang percaya dan mengikuti sebuah ajaran yang menyatakan bahwa akhir kehidupan manusia adalah kematian. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Orang inilah yang tidak mau mendengarkan Paulus sehingga mengatakan lain kali sajalah kami mendengar engkau, ya. Dan Paulus pun menerimanya, ya memang situasi seperti itu adanya. Tetapi ternyata pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus tidak sia-sia. Ada yang mau mendengar, ada yang mau percaya, ada yang mau mengikut Paulus. Di dalam pembacaan kita disebutkan Dionysius, anggota mahkamah Areopagus, juga Damaris, seorang perempuan yang menjadi percaya,
dan beberapa orang lain yang bersama-sama dengan mereka dan mau mengikut Paulus. Artinya semangat, kegigihan Paulus tidak sia-sia. Pemberitaan Injil dapat diterima di tempat itu. Karena Paulus menggunakan kesempatan yang ada, situasi yang ada, dengan begitu kreatifnya. Dia berpikir sedemikian rupa sehingga Injil dapat tetap diberitakan. Dia memperkenalkan Allah yang tidak dikenal. Dan Paulus benar-benar memberitakan Injil di tempat itu walaupun orang bilang mungkin tidak mungkin. Tetapi bagi Paulus semua hal dapat dilakukan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya banyak orang yang percaya. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi kreatif di tengah situasi zaman yang terus berubah pasti sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah masa pandemi ini. Kita bersyukur bahwa setahun lebih kita sudah melalui masa yang berat ini dan kita masih tetap berjalan. Kehidupan kita pun terus berjalan. Tetapi di tengah-tengah masa pandemi ini, bukankah kita mau bertahan? Kita mau bertahan, dan untuk bisa bertahan maka kita dituntut untuk berpikir lebih keras. Apa yang bisa dilakukan di tengah masa pandemi? Apa yang bisa kita perbuat? Atau apakah hanya kita mau diam saja, menunggu sampai pandemi berlalu? Sampai kapan? Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi? Kita tidak tahu. Ya. Sampai kapan? Tetapi kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa memilih untuk berpikir lebih kreatif dalam menghadapi situasi saat ini. Di dalam usia kita yang masih muda ini adalah sebuah kesempatan. Karena tidak semua orang mengalami pandemi. Tidak semua zaman mengalami pandemi. Kita adalah generasi yang merasakan pandemi ini. Ini jadi satu kesempatan untuk kita berpikir lebih keras dan kreatif dan tidak mudah menyerah menghadapi pandemi. Kita mengingat bagaimana ketika pandemi mulai terjadi di tengah-tengah dunia ini, ada banyak orang yang begitu kreatifnya kemudian menciptakan berbagai bentuk face shield. Padahal selama ini face shield itu digunakan oleh orang-orang tertentu dengan pekerjaan tertentu. Tapi di masa pandemi banyak penemu face shield dari bentuk yang berbagai bentuk, berbagai macam bentuk, dan juga masker. Ya, kita menemukan orang-orang yang lebih kreatif sampai kemudian kita juga saya mendapatkan sebuah topi dengan face shield. Jadi dikatakan topi corona. Ya, itu adalah sebuah penemuan karena kreativitas yang ada. Usia muda adalah saatnya kita berkreasi. Jangan dibatasi karena pandemi. Kita masih bisa berbuat lebih banyak karena ini adalah sebuah kesempatan kita saat ini. Ada banyak penemuan, ada banyak orang-orang yang berusaha dengan kreatif menciptakan segala sesuatu untuk menghadapi COVID-19 ini. Penemuan gnose adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Atau juga ada orang-orang yang menciptakan robot untuk melayani mereka yang terpapar COVID. Atau ada juga yang menciptakan pintu tanpa sentuhan. Ya. Jadi ada banyak penemuan-penemuan di tengah masa pandemi ini. Apalagi dalam usaha dagang saat ini ya. Banyak pedagang yang beralih dari offline menjadi online, berkembangnya e-commerce. Karena kreativitas orang-orang muda yang tidak mau diam saja menghadapi pandemi ini. Kita memang dituntut untuk mau tidak mau menghadapi perubahan dunia ini. Tetapi kita harus kreatif. Jangan diam saja. Mari kita menggunakan segenap daya kita, pikiran kita untuk bisa turut serta dalam perubahan ke arah yang positif. Dan ciptakanlah segala sesuatu yang berguna untuk diri kita, juga untuk masyarakat kita. Hal-hal yang mendatangkan kebaikan sehingga kita bisa bertahan di tengah situasi zaman yang berubah ini. Jangan biarkan pandemi mematikan kreativitas kita. Tapi jadikan pandemi ini sebuah kesempatan bagi kita untuk berkarya dengan lebih baik. Orang muda itu gudangnya kreativitas. Jadi saya yakin saudara-saudara, rekan-rekan muda adalah orang-orang yang sangat kreatif. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kita kecerdasan. Tuhan sudah memberkati kita dengan akal budi untuk kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika Paulus bisa menggunakan segala kesempatan untuk tetap memberitakan Injil dengan kreatif, dia dapat menilai situasi dengan baik, maka kenapa kita tidak?
kita pasti bisa. Kita pasti bisa selama kita mau. Jadi rekan-rekan muda, di mana saja saudara-saudara berada, jangan diam saja. Mari kita tetap berkarya. Gunakan segenap akal pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang baik, yang positif, yang menghasilkan karya yang baik untuk lingkungan kita, orang-orang sekitar kita atau masyarakat kita. Sehingga pandemi boleh terjadi, tetapi ini tidak membatasi kita untuk berkreasi. Tuhan menolong kita melakukannya. Amin. Rekan-rekan, mari kita berdiri bersama-sama dengan jemaat Tuhan di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Rekan-rekan muda, mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, Engkau sumber hidup kami. Engkaulah yang memelihara kami dalam berbagai keadaan yang saat ini kami alami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau masih memelihara kami dengan segala kebaikan-Mu. Bahkan di dalam situasi yang berat sekalipun, kebaikan-Mu selalu hadir dan nyata. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah pandemi Engkau masih memberikan kami kreativitas untuk melakukan dan berkarya dengan berbagai hal yang dapat kami nyatakan. Dan biarlah kreativitas itu juga boleh menolong kami untuk menjalani kehidupan ini, bertahan di tengah masa yang berat dan sulit, dan bermanfaat bagi orang lain. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah atau di berbagai tempat, mereka yang harus mendapatkan perawatan di rumah-rumah sakit, mereka yang saat ini berjuang bertahan hidup karena terpapar COVID-19. Ya Tuhan, di tengah kesulitan dan kesusahan mereka, kiranya Tuhan hadir menjadi kekuatan bagi mereka. Engkau berikan kesabaran, ketekunan dalam proses pengobatan yang dijalani, sehingga mereka boleh dapat menjalaninya dengan tabah, dengan semangat dan sukacita karena tahu Tuhan menyertai. Kami juga berdoa bagi tim medis yang senantiasa bekerja keras dalam mengatasi dan juga merawat pasien COVID. Tuhan tolong mereka dengan semangat, kesehatan, dan kekuatan, hingga mereka boleh menghadirkan cinta kasih Tuhan bagi saudara kami yang terpapar COVID ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami yang benar-benar berjuang dan bekerja keras agar proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan penduduk Indonesia boleh benar-benar mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Dan kami percaya Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, semangat, dan sukacita bagi setiap orang yang bekerja keras di dalamnya, agar proses vaksinasi berlangsung dengan baik, aman, tertib, dan semua orang boleh mendapatkannya. Terima kasih Tuhan juga untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Saudara kami yang terdampak COVID dalam pekerjaan mereka, masalah ekonomi, dan juga di dalam studi kami sekalian. Engkau tahu kesulitan yang dihadapi oleh rekan-rekan kami dengan proses belajar daring ini. Tidak mudah ya Tuhan,
Tapi kami percaya ketika kami boleh melaluinya sampai saat ini, kasih dan penyertaan Tuhanlah yang hadir bagi kami. Dan Engkau terus menyertai kami hingga ke depan, dan kami sungguh berharap bahwa pandemi pada saatnya boleh berakhir dan aktivitas dalam new normal dapat kami jalani. Tolong kami sekalian ya Tuhan, agar tetap dapat menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tidak menjadi lengah, tetapi tetap waspada di dalam setiap keadaan dan dimanapun kami hadir dan berada. Ya Bapa di dalam sorga, kiranya proses kehidupan yang saat ini harus kami jalani bersama, boleh senantiasa kami yakini ada dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan yang memampukan kami untuk terus bertumbuh dalam berbagai keadaan, untuk tetap beriman hanya kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Rekan-rekan dapat memberikan persembahan syukur dengan menyerahkan ke gereja atau dengan transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas segala rahmat dan berkat yang memberikan kepada kami. Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari kami Tuhan yang datangnya daripada Engkau. Kiranya persembahan syukur ini kami hantarkan kepada Engkau, supaya bisa berguna untuk perlebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami serahkan sebagian dari kami ini Tuhan dengan tulus hati, supaya nanti diolah menjadi hal yang baik lagi Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, kiranya Engkau mau memperhatikan kami selalu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebentar lagi ibadah kita akan segera berakhir. Namun, kita masih memiliki tugas untuk mewartakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Kita harus membawa perubahan besar bagi sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita menaikkan satu pujian lagi, perubahan besar. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Teruslah berkarya sekalipun di tengah masa pandemi, karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kecerdasan dan kemampuan untuk dapat menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Kami dari GKI Agus Salim Bekasi mengucapkan selamat hari Minggu. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.